Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Yang. Aduh, Saya lagi mengejar jalur Magelang. Serangannya parahnya ke sana tapi kita kejar-kejar susah. Serangannya menakutkan. Serangannya tiba-tiba kita terduga yang ada api. ada informasi apa yang kita bahasanya? anak nanyong tak kamar ini. Kenyong gawa kabar duka. Anak layon na. Hah? Layon? Marga Sambeng dan Mas Amin diserang. Ya. Siapa yang Marga Sambeng ya yang. Siapa yang meninggal dunia yang? Apakah sahabat kita terkena serangan dari ini tadi yang? Kapan itu? Raja Raka Sultan. Innalillahi Mesti puntur. Innalillahi wa inna Serius ah? Tadi ketemu sama saya yang sore jam 8-an. Serius ya? Tadi masuk yang saya rumahnya sore itu mas. Mama mengatakan katanya lagi sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. lemes tadi katanya. Astagfirullahaladzim. Tempe bebek ini. Jam siji lebih seprapat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini jam berapa? Oke ya. Jam 3:45 jam. Apa itu kabarnya semua ya? Nikana ya wis terhubung. Ya anak sedulur sing aku nikana ya. Ya kue. Sing jenenge umur. Ke orang anak sing ngerti. Batasnya sampai kapan. Iya yang. Datin bunga apa ngelakon apa-apa ya kudu sing endi. Sewaktu-waktu kira mesti dewek. Siap ora siap. Kudu siap. Ngadep kare. Gusti Allah. Iya. Saya benar-benar tidak menyangka yang nanti baru nemu saya tadi jam 8-an yang ketemu terakhir. Memang dia kelihatan pucat, cuman masih bisa tersenyum ya mas. Maksudnya Yang ngomong katanya lagi Tanpa orang mending apa-apa mari. pesannya seperti biasa sih yang mengingatkan jika dapat masalah selesaikan dengan kepala dingin, sabar, meyakini bahwasannya Gusti Allah selalu ada di samping kita. Ya pesan-pesan kayak gitulah kan. Ya kayak aku dewek ya. Krungu kabar iku ya. Atine semreset dan orang nyana orang duka. Nah, meninggal karena sakit apa gimana yang Ya kuena. Di lain sisi dewek kelangan sosok sing sampai kutul situ ya wis. Ora jere patir mati. Ya keluarga. Ya kenteleka yang apa mbok karo dewek. Wis jasane ya akeh. Ngrewangi masalah dewek. Anak perang nikah mah. Ya intinya kayak gitu. Ngirim tonga sakake. Anggora cara kasopan. ya tadi kan menemui saya yang katanya mau minta minyak belum dikasih toh. ya, yang dari pagi kondisinya katanya sedang sakit. Katanya lagi sakit perutnya yo. Nah saya bilang ya udah nanti saya ambilkan Tuan Raja Rakasota. Beliaunya katanya tidak usah, besok pagi saja saya akan menemuimu, saya akan datang ke rumahmu. Sekarang kau lanjutkan perjuanganmu saja, nggak apa-apa. Ya saya ngikut toh yang. Ya, Akhirnya saya tetap lanjut. Saya juga tidak berpikiran macam-macam mengenai sakit yang diderita Tuan Raja Rakasota. Saya nggak berpikir yang sakit apa sih Tuan Raja Rakasota ya. setelah dicek, diteliti, kue ternyata Raja Rakasota kue keracunan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanan apa ya mas?
Keracunan yang. Ini berarti telat. Emang terakhir Berarti balik sekang nemoni kok kuwe. Jerene, jere keluarga niki wetenge lara. Panjutan langsung lengkoso. Langsung meninggal yang. Setelah ditiliki ternyata keracunan. Ya anak, beberapa jam kan jam 8, mungkin pulang sampai jam 9-an lah, 10, 11, 12. Lah, sampai kowe, 4 jam berarti mah. Keracunan kuwe keluargane meyakini kuwe ndarani kok karena kok menungsa sing ditemoni sing terakhir. Hah? Maksudnya gimana yang maksudnya? Keluargane ya gue bojone ya gue anake kabeh keluargane Raka Sota gue meyakini keracunan kuwe sing gawe kuwi kok. Maksudnya penyebab kematian Iya, Astagfirullahaladzim, lah saya ngapa yang? jika kurang takut ora apa-apa temenan karo Tuan Raja Raka Sota. Yang rencananya mau kasih minyak lentik kasibat, tapi nanti setelah saya pulang dari sini pagi. Tadi saya tidak kasih apa-apa yang. Sumpah. cuman ngobrol Mas Gana sama Raka Sota, nggak ada ngasih apa-apa, minum pun enggak Sing ya Mas. nemoni ya ora kurkotok Ya semua nih le yang. Semua ini yang. kaya ora apa-apa. Ya enggak, yang cuma kita saling mendoakan saja. Oke. Aku malah yang dimasukin ya. Oh, Aku malah baru kenal itu sama Raja Raka Sota, tadinya nggak tahu. Yang iya ya. Ya aku ya percaya. Ya mungkin aku Bisa. pasang racun atas dasar apa ya? Aku ngerti terus ya. bisa sampai ada dugaan bahwasanya Mas Gana adalah penyebab dari keracunannya Tuan Raja Raka Sota itu karena temui Lah, Ya mungkin bojone depamiti bahwa sampe dheweke arep nemoni kana. Nah, setelah dicek nyatane keracunan dadine sing digoleki. masalah yang Ya kowe. Iki bakalan dadi nggo masalah. Anyar maning kok dhewek. Tapi ya kayak gini. Gelem ora gelem. Bomba pinte kayak apa? Kaya kudu tetep ngadepi. Tetatar kipahe. Jujur lebih apik nang ketimbang ngucap sing orang. Aku percaya man. tapi yang percaya yang temenan yang Aku percaya. aku bener-bener orang memberikan apapun yang. Aku percaya nang. Nek seumpama memang Dewi Lanjasari istrinya Tuan Raja Raka Sota meyakini bahwasannya aku sih meracun yang. Saya melihat kejadian ini waktu Kedua kalinya. kematiannya Mardika ya. Gimana kematian Mardika? Kedua saat itu menuduh kita bisa-bisa. Nah, sampai hubungannya kurang baik lah yang dikala itu ya. Saya berusaha menjelaskan sedemikian rupa, tapi memang posisinya saya hanya bisa mengalahnya. Karena saya berpikir dia seorang ibu merasakan begitu dahsyatnya sakit hati kehilangan putra tercintanya. Permasalahan itu berganti yang Gusti Allah telah memberikan putra kembar si Damar dan Wulan yang saya pikir itu bisa mengobati kehilangannya si Mardika. Dan ternyata tidak habis di situ ujiannya Tuan Raja Raka Sota ya. Sekarang beliau dipanggil dan harus mendapatkan sebuah masalah, yaitu keracunan yang ada sesuatu yang kurang benar yang pasti berarti kan ada yang sengaja meracun. Yang tidak suka dengan Tuan Raja Raka Sota. Dan tujuannya apa yang Ya, itu gue. harus diselidiki yang. Gue sing kudu dikolet jajal anak kedatian kian ning mburi niki anu anak. Ya wis mendingin yo. Enggak anak emang teka nemoni kok. Ya sing jujur bae.
ngomong apa nane? Siki nyong arep ngedem-ngedemi, ya nyong arep balik maring apa? Apa aku perlu ke kamar yang apa mbok dadi masalah ya? Malah mengko dadi ketahuan gagang. Mengko dhisik jajal ning nyong tak dem-demi. Mbok menawa gelem rerep emosine kuwe. Damar karo bulan ya yang kerong-keropahnya ta. Ya wis nang. Aku tak balik lagi nang. Yang percaya mereka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raja Rakasota ditemu kok meninggal keracunan dan yang ditutup lewat. Baik teman-teman, saya meminta waktunya sedikit untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk Tuan Raja Rakasota. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah untuk Tuan Raja Rakasota. Ya intinya kayak gini sedulur semua ya. Saya meyakini bahwasannya nanti akan ada sebuah banyak pertanyaan yang akan menghampiri kita mengenai kembalinya Tuan Raja Rakasota. Cuma pesan saya, pokoknya jangan ada nada tinggi yang kita tegaskan kepada mereka ya. Walaupun ya kita tidak melakukan itu, kita tetap dengan nada rendah. Harapannya apa? Harapannya biar tidak semakin sakit, pihak dari keluarga itu sakit. Yang kedua, tidak menambah sebuah masalah ya. Kita jawab sebisanya saja. Apa yang sebenarnya terjadi kita jawabkan saja. Iya mas. Perihal nanti tanggapannya dari pihak sana bagaimana, kita menerima hal itu lah. Ya. Astagfirullahaladzim. Kapan sih kejadiannya? Setengah jam yang lalu. Ayo, kita tidak mungkin ke tempatnya dulu nunggu yang Sarif abal-abal kita. Kurang orang lanjut. Jangan dulu katanya. Iya. Jadi kita cari tempat aman aja dulu. Ayo. Yuk, pokoknya kita bisa mendapatkan masalah di sini. Ya Allah. Anak berarti terkaya tuh. Masalah hidup lah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Raja. Tunggu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Apakah di sana semuanya sudah mendengarkan kabar duka yang dialami oleh keluarga dari Tuan Raja Rakasota? Sudah Tuan Raja tunggu dulu. Tadi beliau yang Sarif mengatakan hal itu kepada saya. Semoga saja dengan kepergian dan dipanggilnya Tuan Raja Rakasota, beliau dapat diterima di tempat yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kedatangan saya sini sebenarnya bukanlah untuk menyampaikan kabar ini, akan tetapi ingin menyampaikan hal besar lainnya Habis kencing. yang terjadi
dengan adanya kepergian dari Tuan Raja Rakasota. Mengenai fitnah ya Tuan Tunggu. Benar sekali, keluarga besar kita sedang dihadapkan sebuah ujian yang dimana satu keluarga kita ini diadu domba, difitnah bahwasanya dirimulah yang memberi racun terhadap Tuan Raja Rakasota. Dari pihak keluarga Dewi Lanjarsari mengatakan setelah Tuan Raja berpamitan ingin bertemu dan meminta obat terhadap dirimu. Dan setelah kembalinya Tuan Raja Rakasota langsung mengalami sakit yang sangat amat diderita di perutnya di sana. Lalu setelah beberapa jam dipanggilkan tabib, mantri, tidak ada yang mampu untuk mengobatinya. Dan ternyata Tuan Raja Rakasota itu terkena racun yang sudah menjalar di dalam seluruh tubuh dari Tuan Raja sendiri. Dari situlah keluarga Dewi Lanjarsari menyimpulkan pertemuan antara Kisanak dengan beliau Tuan Raja Rakasota. Kisanak itu bukan memberikan obat, akan tetapi Kisanak memberikan racun terhadap Tuan Raja Rakasota. Tuan Raja Tunggu. Ya memang benar. Tuan Raja Rakasota menemui saya. Dia meminta minyak lentika sibah pemberian dari Patih Dharmamuni. Saya belum sempat mengasih Tuan Raja Tunggu. Karena apa? Karena saya tidak benar-benar tidak membawa malam hari ini. Saya mengatakan akan saya ambilkan. Namun Tuan Raja Rakasota mengatakan besok pagi saja. Ya, saya paham dan saya mengenal Kisanak semuanya yang berada di sini. Saya yakin Kisanak itu tidak akan memiliki pemikiran untuk meracuni sahabat ataupun saudara-saudara. Ya lagi pula apa tujuan saya? Untungnya saya apa? Apalagi beliau adalah mungkin bisa dikatakan guru saya yang banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari beliau. Betul. Di sini keluarga dari Putri Dewi Lanjarsari itu sangat tidak terima atas kepergian dari Tuan Raja Rakasota itu. Karena mereka menganggap dengan adanya Kisanak semua, dengan adanya mereka selalu bertemu dengan Kisanak semuanya, itu selalu dihinggapi sebuah permasalahan. Dan mereka pun berpikiran kepergian putranya dahulu, Mardika, ini terulang untuk kedua kalinya. Mereka juga masih menganggap kepergian dari putra Mahardika itu yang disebabkan oleh Kisanak. Terutama paman dari Dewi Lanjarsari. Dia sangat amarah. Dia sangat emosional untuk membalaskan, untuk menuntut kalian karena kalian di sini yang dituduh sudah meracuni dari Tuan Raja Rakasota di sana. Jadi saran saya,
Jika nanti pihak keluarga dari Putri Dewi Lancarsari itu datang menemui Kisanak semuanya, saya memohon di situ, janganlah ada kekerasan, janganlah ada keegoisan. Kita itu adalah satu keluarga. Semoga saja dengan kerendahan hati Kisanak semua, perbincangan Kisanak jika nanti didatangi oleh paman ataupun saudara dari Dewi Lancarsari itu bisa meluruskan apa yang semuanya sudah terjadi di sana. Dos. Baiklah Tuan Raja Prabu. Apapun permasalahannya, insya Allah saya akan hadapi dengan hati yang benar-benar dingin. Seperti ini Kisanak. Ya, ini hanya baru sebuah terkaan. Ini hanya baru sebuah firasat bahwasanya ada permainan di sini. Jadi, hadapilah masalah ini, perpecahan di keluarga besar kita ini dengan tenang, dengan lapang. Jangan sampai ada amarah di pertemuan Kisanak nantinya dengan pihak dari keluarga Dewi Lancarsari ataupun Tuan Raja Rakasota. Baiklah Raja Tonggopilah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin ini semua bisa diselesaikan oleh Kisanak. Amin amin ya Rabbal Amin. Baiklah, saya hanya ingin mengabarkan itu Kisanak. Kami semua para sahabat akan tetap ke tempat Tuan Raja Rakasota untuk merawat Kisanak. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya. Mainan apa sih Mas? Mas lemes ya Mas. Sudah, jangan banyak nambahin. Pikiran gila. Masih banyak. Yuk. Mas. Dari pihak ini Mas. Ya ini siapa? Mas Sendos. Berhari itu. Ini dari itu pihaknya. Danur Manggali. Ya, dari Manggali. Hati-hati Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya sendiri Tuan. Silahkan jika mau berbicara. Silahkan. Awas, pihak Danur Manggali. Jadi kau sosok Ganak. Saya sendiri. Dengan siapa? Perkenalkan, saya adalah Radu Suli. Saya adalah kakak dari Putri Dewi Lancarsari. Jadi ini tampang-tampang manusia pembunuh. Seperti ini Tuan. Ratu Suli. Mungkin akan saya jelaskan. Ya.
Walaupun saya mempercayai penjelasan hebat seperti apapun yang akan saya keluarkan, mungkin tidak akan pernah bermakna. Tidak perlu ada penjelasan di sini. Ya. Karena semenjak kalian itu berkawan, mengenal Raka Sota dan adik saya, Lanjar Sari, kalian itu selalu membawa, kalian itu selalu memberikan kesialan-kesialan di dalam hidup mereka. Kau memperalat mereka. Kau hanya memanfaatkan kekuatan dan kekayaan mereka untuk urusan yang tidak penting yang sedang kau jalani itu. Sudah jelas di sini. Apa kalian itu mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian hadapi tanpa bantuan mereka? Tanpa bantuan anak buah dari Tuan Raja Raka Sota. Yang ada kalian itu akan mati. Kalian itu hanya menyusahkan, memberi masalah terhadap kehidupan adik saya. Apakah kau ingat kematian keponakan saya, Mahardika? Kau ingat? Mahardika mati atas tugas yang kau berikan. Mahardika mati karena mereka, musuh-musuhmu itu, yang telah membunuhnya. Jika adik saya tidak mengenal kalian, jika Raka Sota tidak mengenal kalian, kejadian itu, kejadian yang saat ini terjadi, itu tidak akan terjadi. Raka Sota rela memberikan kerajaan yang entah untuk makhluk siapa, hingga dia menjadi gelandangan. Siapa yang menolongnya? Keluarganya, bukan kau. Sebagai keluarga tidak tega melihat adiknya menjadi gelandangan. Padahal dia dari keluarga yang sangat kaya. Dari keluarga yang memiliki kerajaan. Semenjak kematian Mahardika, saya itu sudah benci terhadap kalian. Adik saya juga sudah tidak ingin menatap kalian lagi. Ditambah kalian dengan teganya meracuni sahabatmu Tuan Raja Raka Sota. Kalian ini manusia yang tidak mau berterima kasih. Kalian manusia yang tidak mau melihat jasa dari apa yang sudah dilakukan untukmu. Saya hanya datang dan ingin memperingatkan kepada kalian. Kalian harus bertanggung jawab atas kematian Raka Sota. Ditambah, sekarang saya menuntut kalian harus bertanggung jawab atas kematian Mahardika, keponakan saya. Kalian harus diadili seadil-adil mungkin. Seperti ini, Tuan. Atas dasar apa panjenengan mengatakan bahwasanya kematian Raja Raka Sota kamilah yang meracunnya? Sudah jelas. Kepergian Raka Sota, dia berpamitan. Dia meminta izin terhadap adik saya dan kedua anaknya, Damar dan Wulan. Dia ingin pergi
bertemu dengan manusia yang bernama Galang. Itu yang sangat saya sayang. Dan di situ dia mengucap, saya akan meminta obat padamu. Dan setelah pertemuan kau dengan Raka Sota, pulanglah dia ke kediamannya. Lalu baru saja tiba di rumah, Raka Sota langsung merasakan sakit di dalam perutnya. Seluruh tubuhnya bergetar. Tidak ada yang mampu untuk menahan gejolaknya. Dia kesakitan. Siapa lagi jika tidak dirimu? Kau bukan memberikan obat, tapi kau memberikan racun. Atas dasar apa Tuhan menuduh saya seperti itu? Kau bertanya kembali atas dasar apa? Izinkan saya untuk membela diri saya. Sangat amat disayangkan, ya. Panjenengan yang terlahir dari keluarga terhormat, panjenengan yang berkedudukan, berwibawa, banyak yang orang segan terhadap panjenengan. Hanya melihat suatu masalah, tidak disaring. Seperti ini, Tuhan. Saya berani bersumpah atas nama Tuhan saya, Gusti Allah. Ya. Saya bukan yang melakukan hal itu. Lagi pula, jika kita urutkan dengan pikiran yang nalar, untung saya apa meracun Raja Raka Sota. Seperti ini. Manusia yang perlu kalian ketahui, siapapun makhluk yang bersumpah terlebih dahulu tanpa diminta, itu sedang menutupi kebohongan. Sudah jelas di sini. Nih, dengarkan baik-baik ya. Semuanya terjadi tanpa ada saksi. Sedangkan saya yang punya saksi hanyalah Tuhan. Jika saya tidak berlindung terhadap Tuhan saya, lalu saya berlindung dengan siapa? Posisinya, sekalipun saya membawakan sebuah kebenaran terhadap kok terlanjur membawa sebuah amarah. Kebaikan seperti apapun yang saya akan sampaikan tidak pernah dianggap karena kau sudah memandangku buruk. Tidak akan ada yang namanya kejahatan diakui oleh penjahat itu. Karena jika kejahatan diakui oleh mereka yang berbuat jahat, banyak sekali makhluk yang akan dihukum di dunia ini. Jika memang kau tidaklah bersalah, jika memang apa yang kau katakan itu dan apa yang kami tuduhkan itu tidak benar, tunjukkan bukti itu. Karena kami sudah jelas di sini buktinya. Raja Raka Sota mati karena keracunan. Raja Raka Sota keracunan setelah bertemu denganmu. Untung saja malam hari ini adalah malam di mana kami satu